Alhamdulillah telah hadir di studio kita peserta terakhir yaitu Zia Aulia Ramadhani. Apa kabar Zia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat ya. Alamatnya dari desa Z. Z. Z ya. Tema ceramahnya apa hari ini? Kiat umat Islam menghadapi corona. Giat umat Islam menghadapi corona. Mantap. Sepertinya menarik untuk kita dengarkan peserta dai-daiyah kita Zia Aulia Ramadhani. Untuk itu langsung kita simak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat pemimpin redaksi SK Radio, Dewan Juri, serta pendengar setia SK Radio dimanapun berada. Berdirinya saya di sini akan menampilkan sebuah ceramah yang bertemakan Kiat Umat Islam Menghadapi Corona. Sebelum saya masuk ke intinya, saya ucapkan terima kasih kepada pihak SK Radio yang telah menyelenggarakan acara yang sangat bermanfaat ini. Semoga kelak menjadi ladang dakwah dan inspirasi bagi umat Islam, terlebih khusus generasi muda. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Di hari-hari sekarang ini, hampir 200 lebih negara di dunia, termasuk negara kita, negara Indonesia, sedang heboh virus corona. Puluhan ribu korban terdampak virus ini, bahkan ribuan lainnya meninggal dunia. Ini merupakan sebuah musibah dan keprihatinan bagi kita semua. Tetapi saudara, perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh, Imam Masjidil Haram mengatakan bahwa segala sesuatu dan kerusakan yang terjadi di muka bumi disebabkan oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Semua itu terjadi supaya mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya kita sebagai umat Islam tidak boleh bersedih, tidak boleh khawatir, dan tidak boleh berputus asa. Sebab penyakit itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah jua. Hadirin yang berbahagia, ada pandangan Islam tentang bagaimana umat muslim menghadapi wabah dan penyakit ini. Yang pertama ialah senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban kita sebagai seorang hamba ialah lebih percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri. Dalam firman Allah, Quran surah Al-Mu'min yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Di samping meminta perlindungan kepada Allah, kita juga melakukan ikhtiar, yaitu dengan melakukan usaha pencegahan agar kita terhindar dari virus ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mentaati segala peraturan dan himbauan dari pemerintah. Seperti
rutin mencuci tangan, rutin mengenakan masker saat keluar rumah, melakukan social distancing dan physical distancing, dan lain-lainnya. Semoga dengan kita mengamalkan dan kita melakukan apa yang dihimbau pemerintah, kita terhindar dari virus dan wabah penyakit corona ini. Selanjutnya, yakni tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meminta perlindungan kepada Allah dan juga melakukan usaha pencegahan, maka setelahnya kita serahkan diri kita kepada Allah, kita tawakalkan diri kita kepada Allah. Karena pada hakikatnya hidup dan mati kita sebagai seorang hamba ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah, Quran surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka dengan begitu kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan perlu diketahui, seseorang jika belum datang ajalnya, maka akan tetap hidup walaupun terjangkit virus mematikan sekalipun. Namun bila telah datang ajalnya, jangankan terkena penyakit mematikan, digigit semut pun bisa meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, kiat yang terakhir ialah dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Maha Penyembuh dari sebaik-baik penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah, melainkan ada obat yang diturunkan bersamanya. Seperti dalam firman Allah, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Maka dari itu saudara-saudara, yakin kepada Allah bahwa Allah akan menyembuhkan kita. Terbukti, sebagian dari saudara-saudara kita yang terkena virus corona dapat disembuhkan secara medis atau laboratorium. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, virus corona memang membawa dampak dan kerugian yang sangat besar bagi negara dan dunia. Tetapi di samping itu saudara, banyak hikmah luar biasa yang dapat kita petik, dapat kita ambil dari virus corona ini. Dulu yang mungkin sering bergaul tanpa ada batasan antara laki-laki dan perempuan, tetapi semenjak ada virus corona ini dan himbauan untuk melakukan social distancing dan physical distancing, dapat menyadari bahwa betapa pentingnya menjaga pergaulan sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan zina. Juga yang dulunya mungkin jarang menghabiskan waktu bersama keluarga, semenjak ada corona ini dan himbauan untuk melakukan stay at home, lebih menyadari betapa pentingnya menjaga kebersamaan keluarga. Dengan begitu akan terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan masih banyak lagi hikmah yang dapat kita ambil dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya ingin mengajak kepada pemirsa, penonton, pendengar
SK Radio dimanapun berada, marilah kita sama berdoa, kita meminta perlindungan kepada Allah agar melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang-orang yang kita sayangi agar tidak terjangkit wabah dan virus corona ini. Dan tak lupa pula kita sisipkan doa kita kepada saudara-saudara kita yang terdampak virus ini. Semoga mereka diberi kesabaran, diberi ketabahan dalam menjalaninya. Dan doa untuk para tenaga medis yang telah berjuang mati-matian, mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya demi kesembuhan para saudara-saudara kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Unzur man qala wala tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta terakhir kita di perlombaan Dai Daiyah SK Radio bersama siapa tadi nama? Zia Aulia Ramadhani dari Desa Set dengan tema Kiat Umat Islam Menghadapi Corona. Alhamdulillah hari ini telah menyelesaikan tugasnya dengan semaksimal mungkin, berjalan dengan lancar tentunya. Tapi Zia mau salam-salam dulu untuk siapa nih? Salam untuk keluarga di rumah, kakek, nenek, juga teman-teman yang selalu setia mendukung, orang tua yang ada di kebun, semoga mendengarkan. Udah, terima kasih Zia atas kesempatannya telah hadir di studio kita untuk mengikuti lomba Dai Daiyah SK Radio. Semoga para pendengar SK Sejati semua terinspirasi, termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, terutama di bulan suci Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Baik sahabat Sejati, tak terasa dengan berakhirnya acara Dai Daiyah SK, maka berakhir pula acara kita di sore hari ini dengan peserta terakhir kita tadi, yaitu Zia Aulia Ramadhani. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita saksikan nanti acara kita berikutnya. Dan jangan lupa nih, simak terus SK Radio setiap harinya di acara lomba kita Dai Daiyah SK Radio. Setiap harinya di pukul 4.30 sampai atau 3.30 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat, yang tentunya dipersembahkan oleh Bio7 Z Pro Media, DMI Provinsi Bangka Belitung, dan Madu RR.